Anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian, sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik. Aku baru sadar, kukira aku bisa mencintainya, ternyata cintaku kepadanya selama ini akibat cintanya. Selama 30 tahun saya mencari Tuhan. Tetapi ketika saya melihat dengan seksama, saya menemukan bahwa pada kenyataannya Tuhan adalah pencari dan saya yang dicari. Saya tidak pernah melihat lampu yang bersinar lebih terang daripada lampu keheningan. Semua pembicaraan dan kekacauan dan kebisingan dan gerakan dan keinginan ini berada di luar tabir, di dalam selubung ada keheningan dan ketenangan dan istirahat. Saya tidak berhasrat untuk berhasrat, karena keinginan saya tidak bernilai, karena saya bodoh dalam hal apapun. Oleh karena itu pilihlah engkau untukku apa yang engkau ketahui sebagai yang terbaik dan jangan tempatkan kebinasaanku dalam apa yang lebih disukai oleh otonomi dan pilihan bebasku. Lupa diri adalah ketika mengingat Allah. Hal yang kami ceritakan tidak pernah dapat ditemukan sebagai pencarian, namun hanya para pencari yang menemukannya. Musa ingin melihat Tuhan, saya tidak ingin melihat Tuhan, dia ingin melihat saya. Ya Allah, dengan cahayamu aku mohon petunjuk, dengan kelembutan ciptaanmu aku bersembunyi. Bersamamu aku berada di waktu pagi dan berada di waktu sore, dosaku berada di dalam kehendakmu. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu, wahai Zat yang maha lembut dan maha pemberi nikmat. Saya telah bermujahadah, beribadah sungguh-sungguh, selama 30 tahun. Tidak ada yang paling berat bagiku selain mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kalau bukan karena perbedaan para ulama, pasti saya akan tetap mendalaminya. Perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat kecuali dalam masalah tauhid. Jika kamu melihat seorang yang telah diberi keramat sampai ia bisa terbang di udara sekalipun, maka janganlah tertipu dengannya, sehingga kamu dapat menilai kesungguhannya dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah, dalam menjaga batas-batas hukum Allah, dan dalam melaksanakan syariat Allah. Dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya,
membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah, aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan cahayanya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesarannya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini dan berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid, Anda adalah raja di antara kaum mistik, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu?" Abu Yazid menjawab, "Anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian, sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik. Begitulah yang sampai dalam pikiranku dan karena itulah aku memberi jalan kepadanya." "Engkau dapat berjalan di atas air," orang-orang berkata kepada Abu Yazid. "Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu," jawab Abu Yazid. "Engkau dapat terbang di angkasa. Seekor burung dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam. Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demaven dalam satu malam. Sebab seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada selain Allah SWT."